Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5, kelompok tim petualang. Di video kali ini kami akan membahas tentang website yang telah kami buat, yaitu website sistem pendukung keputusan destinasi wisata. Di dalam kelompok kami terdapat 5 core team, yaitu pertama adalah ketua kami yaitu Riyandi, lalu ada Rizky Wahyudi, lalu ada Suryani Lestari, dan tentu saja saya sendiri Alif Ilmanafian, dan juga ada Ardian Hafiz. Nah, di dalam video ini terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama adalah topik dan permasalahan, yang kedua adalah ide dan problem solving, dan yang ketiga adalah metode yang dirancang, dan keempat adalah parameter yang digunakan, dan terakhir kami akan mendemokan aplikasi kami. Baik, yang pertama ada topik dan permasalahan. Topik dan permasalahan yang kita angkat yaitu berawal dari luasnya wilayah Bandung Raya dan banyaknya objek wisata yang ada belum dapat dimaksimalkan karena terbatasnya informasi objek wisata yang ada di kawasan Bandung Raya. Dan juga rasa keinginan berwisata masyarakat menurun karena virus COVID-19. Jadi kami berharap untuk berikan informasi mengenai objek wisata yang ada di kawasan Bandung Raya dan juga meningkatkan rasa keinginan berwisata masyarakat. Selanjutnya ada ide dan problem solving. Kami merancang sebuah aplikasi sistem pendukung keputusan destinasi wisata di kawasan Bandung Raya, di mana aplikasi sistem ini untuk membantu wisatawan untuk mengambil keputusan mengenai destinasi wisata di kawasan Bandung Raya. Nah, selanjutnya yang akan dijelaskan yaitu metode aplikasi. Metode dalam pengambilan keputusan yang digunakan dalam SPK destinasi wisata ialah metode Fuzzy Logic Tahani. Nah, kenapa sih menggunakan Fuzzy Logic Tahani? Nah, yang pertama yaitu karena konsep logika Fuzzy Tahani yang mudah dimengerti. Yang kedua karena implementasi Fuzzy yang tak terbatas. Yang ketiga yaitu karena konsep penalaran matematisnya yang fleksibel sehingga mudah dimengerti. Next. Nah, parameter yang akan digunakan pada aplikasi kali ini yaitu yang pertama ada jarak tempuh dari lokasi yaitu dari daerah Bandung ke daerah destinasi wisata yang ada di wilayah Bandung tersebut. Yang kedua yaitu harga tiket masuk dari wisata tersebut. Yang ketiga luas parkiran. Yang keempat fasilitas yang tersedia. Dan yang kelima yaitu foto. Oke, yang selanjutnya yaitu demo project. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan aplikasi tim petualang atau kelompok 5 yang bernama Here We Go App yang sudah dirancang dari tahap mencari studi kasusnya, memecahkan masalah atau problem solvingnya, menganalisa metode logika pengen digunakan, dan sampai pada tahap developing webnya. Nah, setelah tahap developing itu selesai, aplikasi sudah bisa digunakan dengan berbasis web responsif. Oke, yang selanjutnya yaitu pengenalan aplikasinya. Here We Go merupakan sistem pendukung keputusan destinasi wisata di kawasan Bandung Raya. Fitur utama dari aplikasi kita adalah mencari destinasi wisata di Bandung Raya berdasarkan kriteria yang user inginkan. Nah, di halaman utama kita ada home dan ada section page destinasi, ada topik atau studi kasusnya, lalu ada metode yang kita ambil dan parameter algoritmanya. Nah, pada bagian home yaitu ada deskripsinya, itu cari destinasi wisatamu di sini berdasarkan kriteria kamu inginkan. Nah, ini yaitu fitur utama kita. Kemudian kalau kita scroll dan klik di sini, akan dibawa ke destinasi terpopuler. Nah, kita memberikan destinasi terpopuler yaitu ada 6 tempat. Yang pertama ada Trans Studio Mall, lalu ada Tangkuban Perahu, Saung Angklung Ujo, Bandung Zoo, Ranca Upas, dan yang terakhir yaitu Stone Garden. Nah, di bagian button ini kita akan diarahkan ke maps suatu tempat yaitu yang akan dituju Stone Garden, atau
kalau Trans Studio Mall karena ada websitenya, maka kita akan diarahkan ke website Trans Studio Mall. Dan selanjutnya itu ada rekomendasi wisata yang kita rekomendasikan, yaitu Kawah Putih. Nah, di sini ada review dari YouTuber ya. Di sini ada captionnya dan judulnya, dan ini ada thumbnailnya. Nah, dari Kawah Putih ini mempunyai kategori atau parameter, yaitu fasilitasnya lengkap, spot fotonya yang keren, lahan parkirnya yang luas, harga kategorinya yang mahal dengan 45.000. Ya sebenarnya masih worth it sih, cuman di algoritma kita 45.000 itu merupakan kategori yang mahal. Nah, jarak dari alun-alunnya itu termasuk kategori jauh 45 km. Yang selanjutnya yaitu topik atau studi kasus yang diangkat. Nah, di sini ada penjelasannya studi kasus kami yang kita angkat. Yang selanjutnya itu problem solving atau ide dari tim kita, yaitu membuat website untuk SPK destinasi wisata yang saya tampilkan ini. Oke, yang selanjutnya itu ada metode tim petualang, yaitu menggunakan fuzzy logic dan ada parameternya. Nah, di sini ada algoritma parameternya yang nanti akan dijelaskan oleh Yandi. Nah, untuk footernya yaitu ada tim kelompok kami dan para anggota-anggotanya. Ada yang Wahyudi, saya sendiri, ada yang Firman, Alif Hilman, dan Ardian dan Suryani. Jadi kita langsung aja ke bagian fitur utamanya. Kita klik button cari wisata dan akan diarahkan ke bagian halaman kategori. Nah, di sini user akan mengisi kategori yang ada, yaitu fasilitasnya. Semisal kita ingin mempunyai fasilitas yang lengkap, harganya yang terbilang sedang, jaraknya yang terbilang jauh atau sedang, parkirannya yang terbilang luas, dan spot fotonya yang tentu keren. Oke, kita akan proses dengan menggunakan klik button. Nah, di sini kita akan diarahkan ke bagian hasil analisa destinasi wisata. Yang paling worth it atau yang paling direkomendasikan oleh website yaitu Tangkuban Perahu dengan nilai fire strength-nya 0,69. Lalu diikuti dengan Gunung Putri yaitu 0,2. Nah, di bawah ada bagian rekomendasinya ya, berdasarkan kriteria yang diinginkan, sistem merekomendasikan destinasi wisata Tangkuban Perahu. Nah, untuk melihat hasil detail perhitungannya, kita klik button di atas ini, lalu akan diarahkan ke bagian hasil yang detail. Di sini ada banyak tabel-tabel ya, yang begitu detail. Misal kita wisata Batu Kuda, fasilitasnya cukup, menghasilkan 0,4, fasilitas lengkap 0,6, jadi seperti itu ya, karena menggunakan fuzzy logic. Lalu di sini ada perhitungan sesuai kriteria yang kita pilih. Tadi kita memilih fasilitas lengkap, harga yang sedang, jarak yang sedang, parkiran yang luas, foto-foto yang keren. Nah, di sini berdasarkan apa yang tadi kita pilih ya. Nah, ini merupakan halaman yang sebelumnya. Jika sudah menemukan apa yang kita cari, yaitu Tangkuban Perahu sebagai destinasi kita, maka kita akan balik ke bagian halaman utama. Nah, di halaman atau di website ini merupakan website yang responsif ya. Apabila kita ingin menggunakan dengan mobile, maka dia akan responsif. Dia responsif. Dari wisatanya juga responsif. Oke, baik. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai bagaimana sih teknik penarikan kesimpulan atau justifikasi dalam menghasilkan output yang digunakan dalam aplikasi proyek kami, yaitu aplikasi Here We Go. Sebagai contoh, di sini saya akan memposisikan diri sebagai pengguna aplikasi Here We Go, di mana saya akan mencari rekomendasi wisata yang berdasarkan kriteria keinginan saya, yaitu yang pertama untuk kriteria fasilitas, saya akan memilih pilihan lengkap. Lalu untuk kriteria harga, saya akan memilih pilihan yang murah. Lalu untuk jarak, saya akan memilih jarak yang dekat. Dan untuk parkiran, saya akan memilih parkiran yang luas. Dan juga spot foto, saya akan memilih spot foto yang keren. Oke, langsung saja kita proses.
Dan di sini muncul beberapa rekomendasi destinasi wisata yang telah di-ranking dan juga tercantum nilai fire strength-nya. Untuk contoh destinasi wisata berdasarkan kriteria antara yang saya pilih tadi, di sini muncul Taman Hutan Raya Insinyur Juanda sebagai rekomendasi destinasi wisata dengan nilai fire strength 0,5333. Nah, nilai ini dari mana sih? Jadi sistem dapat merekomendasikan bahwa Taman Hutan Raya Insinyur Juanda ini sesuai dengan kategori yang kita pilih. Bagaimana perhitungannya? Apa langkah-langkah dalam menentukan output dan kesimpulan yang dipakai? Mari kita bahas. Sebenarnya dalam sistem aplikasi Hirwigo telah dicantumkan juga bagaimana cara untuk menentukan kesimpulan, yaitu dengan lihat hasil detail. Nah, di sini akan terlihat data-data mengenai derajat keanggotaan dari masing-masing destinasi wisata. Ada derajat keanggotaan fasilitas, harga, jarak, parkiran, dan juga spot foto. Lalu di bawahnya akan ada perhitungan sesuai kriteria yang dipilih. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan bagaimana teknik penarikan kesimpulan menggunakan data di Excel agar lebih mudah dipahami. Jadi, pada mulanya, sistem memiliki data mengenai beberapa variabel dari objek destinasi wisata yang tersedia di kawasan Bandung Raya. Di sini terdapat variabel yang digunakan yaitu jarak, harga, fasilitas, spot, dan juga parkiran, di mana masing-masing destinasi wisata ini memiliki data-data tersendiri. Misalkan contoh di sini ada situs wisata Ciwalini, memiliki jarak sebesar 42 km, lalu harganya 25.000 dan juga fasilitasnya memiliki nilai 84, spot foto 80 dan juga parkiran 79. Nah, sebagai catatan, jarak di sini adalah jarak objek wisata dari alun-alun Kota Bandung. Lalu di bagian kanan ini terdapat grafik fungsi keanggotaan. Jadi masing-masing variabel yang digunakan pasti memiliki grafik fungsi keanggotaan. Di sini ada jarak, lalu harga, fasilitas, spot foto, dan juga parkiran. Nah, sebagai contoh di sini grafik fungsi keanggotaan jarak, yang mana ada 3 kategori dalam kurvanya. Yang pertama adalah jarak dekat dengan nilai batas berada di angka 13. Lalu kategori sedang dengan nilai batas berada di angka 26. Dan yang terakhir adalah kategori jauh yang memiliki nilai batas 38. Nah, variabel jarak dari masing-masing destinasi wisata akan dihitung menggunakan grafik fungsi keanggotaan. Nah, simpelnya gini nih. Misalkan jarak destinasi wisata adalah 12 km. Dari grafik fungsi keanggotaan yang tersedia, jarak 12 km pasti akan masuk ke kategori dekat. Karena apa? Seperti yang kita lihat di grafik ini, jadi angka 12 itu kan tidak lebih dari 13 ya. Nah, maka dari itu pasti masuk ke kategori dekat. Nah, lalu bagaimana apabila nilai jarak asli tersebut berada di antara 13 dan juga 26? Maka dari itulah di sini fungsinya metode logika fuzzy, yaitu untuk memperjelas ketidakjelasan. Oke, kita bahas satu persatu berdasarkan variabel yang digunakan. Yang pertama adalah variabel jarak. Di sini sudah terdapat data dari masing-masing destinasi wisata jaraknya. Nah, ini ya. Lalu di sini juga sudah tersedia grafik fungsi keanggotaan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Lalu variabel jarak masing-masing destinasi wisata ini akan dihitung berdasarkan grafik keanggotaan yang tadi menggunakan rumus.
Rumus tersebut dinamakan rumus fungsi keanggotaan. Nah, proses ini juga disebut dengan fusifikasi. Nantinya, proses ini akan menghasilkan sebuah derajat keanggotaan. Di sini saya telah mengurutkan jarak destinasi wisata dari yang terdekat ke yang terjauh. Sini ya. Nah, lalu rumus keanggotaan di sini ada 3 derajat keanggotaannya, yang ini. Yaitu yang pertama ada derajat keanggotaan dekat, sedang, dan jauh. Kita bahas satu persatu derajat keanggotaannya, dimulai dari derajat keanggotaan dekat. Yang pertama di sini yang paling atas yaitu apabila X kurang dari atau sama dengan 13, maka nilai dari derajat keanggotaan tersebut adalah 1. Nah, perlu diketahui bahwa X adalah nilai asli dari variabel jarak. Jadi X-nya itu ini ya. Nah, lalu ada kondisi kedua nih, yang ini. Bagaimana apabila jarak tersebut berada di antara nilai 13 dan juga nilai 26 seperti yang sudah disinggung di sebelumnya. Nah, perhitungannya adalah menggunakan rumus ini nih. Jadi 26 dikurangi X dibagi dengan 13. Nah, dari mana angka-angka ini? Jadi begini, 26 ini adalah nilai batas dari jarak keanggotaan sedang. Nah, yang ini 26 dikurangi dengan X, nilai asli dibagi dengan 13. Nah, 13 ini adalah hasil pengurangan nilai batas sedang dikurangi dengan nilai batas dekat, yaitu 26 dikurangi dengan 13, maka hasilnya adalah 13. Nah, lalu apabila jarak berada lebih atau sama dengan 26, maka nilai derajat keanggotaannya pasti sama dengan 0. Nah, ini untuk derajat keanggotaan yang dekat. Lalu untuk derajat keanggotaan yang sedang, di sini kondisi pertama adalah ketika X kurang dari sama dengan 13 atau X lebih dari sama dengan 38, maka nilai derajat keanggotaannya pasti 0. Lalu apabila X berada di antara 13 dan 26, menggunakan rumus yang ini, yaitu X kurang 13 dibagi dengan 13. Jadi X dikurangi 13. 13 di sini adalah nilai batas dari yang ini, yang dekat dibagi dengan 13, yaitu sama 26 dikurangi dengan 13, maka hasilnya 13. Nah, untuk kondisi yang ketiga, di sini apabila X berada di antara 26 dan juga 38, perhitungannya menggunakan rumus ini nih. 38 dikurangi X dibagi 12. Nah, jadi 38 adalah nilai batas dari jauh dikurangi dengan X dibagi dengan 12. 12 di sini adalah hasil pengurangan 38 dikurangi dengan 26. Nah, itu untuk derajat keanggotaan sedang. Untuk derajat keanggotaan yang jauh, apabila X berada kurang dari sama dengan atau 26, maka dapat dipastikan nilai derajat keanggotaannya adalah 0. Lalu, apabila X berada di antara 26 dan juga 38, maka menggunakan rumus ini, yaitu X kurangi 26 dibagi dengan 12. Jadi X dikurangi nilai batas sedang 26 lalu dibagi dengan 12. Hasil pengurangan 38 dengan 26. Nah, apabila X-nya lebih atau sama dengan 38, maka nilai derajat keanggotaannya adalah 1. Nah, itu untuk nilai derajat keanggotaan 3 kondisi ini, yaitu dekat, sedang, dan juga jauh. Nah, langsung saja kita ke perhitungannya ya. Nah, di sini jadi jarak sudah ada data-datanya. Nah, seperti yang di sistem rekomendasi tadi munculkan, yang ini. Nah, rekomendasi yang muncul adalah Taman Hutan
Raya Insinyur Juanda. Maka di sini saya akan meng-highlight bagaimana sih Taman Hutan Raya Insinyur Juanda ini direkomendasikan oleh sistem Here We Go ya. Berdasarkan kriteria yang diinginkan, sistem merekomendasikan destinasi wisata Taman Hutan Raya Insinyur Juanda. Nah, saya akan menunjukkan langkah-langkahnya. Yang pertama kita highlight Taman Hutan Raya Insinyur Juanda, yang ini ya. Taman Hutan Raya Insinyur Juanda memiliki nilai asli yaitu 9. Nah, nilai asli 9 ini kita hitung menggunakan derajat keanggotaan dari masing-masing ini, yaitu derajat keanggotaan dekat, sedang, dan juga jauh. Nah, kita cek satu-satu. Yang pertama untuk rumus fungsi keanggotaan derajat dekat. Kita lihat kan di sini 9. Nah, karena nilai aslinya itu 9, X-nya itu 9, maka apabila dilihat dari derajat keanggotaan dekat, kondisi yang paling cocok adalah kondisi yang pertama, di mana X kurang dari sama dengan 13, yaitu 9 kan. Nah, maka dari itu, untuk derajat keanggotaan dari Taman Hutan Raya Insinyur Juanda adalah dekat 1 nilainya. Ya. Lalu kondisi kedua dan juga ketiga tidak memenuhi syarat. Nah, setelah derajat keanggotaan dekatnya selesai, lanjut ke derajat keanggotaan yang sedang. Yaitu kita lihat di sini kondisi yang paling cocok adalah kondisi yang pertama. Nih ya, yang pertama. Ketika X kurang dari sama dengan 13 atau X kurang dari ketika X kurang dari sama dengan 13 atau lebih dari sama dengan 38. Maka nilai derajat keanggotanya adalah 0. Kita isi di sini 0. Lalu kondisi kedua dan juga ketiga dilewat karena tidak memenuhi syarat. Lalu yang ketiga adalah derajat keanggotaan jauh. Kondisi yang paling cocok adalah kondisi yang pertama. Ketika nilai X kurang dari sama dengan 26, maka nilainya adalah 0. Dan juga kondisi kedua ini, yang dua ketiga tidak memenuhi syarat. Nah, maka dari itu di sini sudah didapat ya. Semuanya sudah dihitung menggunakan ini, dan juga apabila yang koma-koma ini menggunakan rumus yang ini nih. Yang dekat, lalu yang kondisi kedua. Bisa dilihat ini 26 dikurangi X. X-nya kan yang ini, C35. C35 lalu dibagi dengan 13. Nah, maka hasilnya yang ini 0,9231. Lalu yang sedangnya adalah yang ini, yang kondisi kedua. Ketika X berada di 13 dan juga 26, maka rumus yang digunakan adalah X kurangi 13 dibagi dengan 13. Maka hasilnya ini. Nah, bagaimana sih apabila kan ini 100. Nah, berbeda dengan yang ini. Di sini ada koma-komanya, lalu dua kolom ini juga terisi ya. Nah, bagaimana cara menentukan bahwa destinasi wisata ini masuk ke kategori mana sih? Dekat, sedang, atau jauh? Nah, simpelnya gini. Kita hanya perlu mengambil mana yang paling besar nilainya. Seperti contoh di sini kan 0,9231 dibandingkan dengan 0,0769. Nah, lebih besar mana? Pasti lebih besar yang ini, yang dekat ya, yang 0,9231. Nah, maka dari itu puncak bintang masuk ke kategori jarak dekat. Seperti yang ini Tangkuban Perahu. Di sini kan ada dua nilai dalam dua kolom, yaitu 0,3 dan juga 0,6. Nah, pasti lebih besar daripada 0,6 ya. Nah, maka dari itu yang 0,6 ini dipilih sehingga Tangkuban Perahu masuk ke kategori sedang. Begitupun dengan yang lainnya. Nah, ini adalah hasil akhir dari jarak ya. Apabila diurut dari dekat, sedang, dan juga jauh.
Nah, ini adalah penilaiannya. Ini hasil akhirnya. Taman Hutan Raya Insinyur Juanda memiliki kategori dekat. Nah, lalu kita beranjak ke parameter selanjutnya, yaitu parameter harga. Di sini sudah terdapat data, yaitu sebagai berikut. Ini ya, 25.000, 30. Di sini mana Taman Hutan Raya Insinyur Juanda memiliki harga tiket masuk sebesar Rp20.000 dengan fungsi keanggotaannya sebagai berikut, yaitu nilai batas murah berada di 15.000, lalu sedang 30.000, dan juga mahal 50.000. Dan begini grafiknya. Lalu seperti sebelum-sebelumnya, yang parameter jarak akan dihitung menggunakan rumus fungsi keanggotaan berdasarkan grafik fungsi keanggotaan. Apabila Taman Hutan Raya Insinyur Juanda memiliki nilai untuk harga asli Rp20.000, maka akan dihitung, kita mulai dari derajat keanggotaan yang murah. Kondisi yang paling cocok adalah ketika ini, kondisi yang kedua, yaitu ketika X berada di antara 15.000 dan juga 30.000. Karena harga tiket masuknya 20.000, maka menggunakan rumus yang ini, yang 30.000 dikurangi X dibagi 15.000. Jadi 30.000 ini adalah nilai batas dari sedang dikurangi dengan 20.000 dibagi dengan 15.000. 15.000 adalah hasil pengurangan 30.000 dikurangi dengan 15.000. Menggunakan rumus ini, 30.000 dikurangi X 20.000 dibagi dengan 15.000. Maka hasilnya adalah berikut. Lalu untuk derajat keanggotaan sedang, yang paling memungkinkan adalah kondisi kedua, yaitu ketika X berada di antara 15.000 dan juga 30.000, maka menggunakan rumus X kurangi 15.000 dibagi dengan 15.000. Ini rumusnya. Nah, lalu untuk derajat keanggotaan mahal, yang paling memungkinkan adalah yang kondisi pertama. Karena ketika X kurang dari 30.000, maka nilai derajat keanggotaannya adalah 0. Nah, maka setelah itu kita pilih nih, kan ada dua isian ya, di kolom murah dan juga kolom sedang. Nah, yang paling besar itu kan yang derajat keanggotaan murah yang 0,66, maka dari itu Taman Hutan Raya Insinyur Juanda masuk ke kategori murah. Dan ini adalah hasil akhirnya, Taman Hutan Raya Insinyur Juanda masuk ke kategori murah. Selanjutnya adalah perhitungan variabel fasilitas. Di sini sudah terdapat datanya, yaitu sebagai berikut. Dan juga grafik fungsi keanggotaan, yaitu ada kurang dengan nilai batas 50, cukup dengan nilai batas 70, dan lengkap dengan nilai batas 85. Lalu kita urutkan terlebih dahulu dari terkecil ke yang terbesar dan dimasukkan ke dalam rumus fungsi keanggotaan sebagai berikut. Sama seperti sebelum-sebelumnya rumusnya, hanya beda di angka-angka yang digunakan saja. Sebagai kan ini nilai batasnya 50, 70, 85. 50, 70, 85. Dan juga pasti angka-angka tersebut akan berpengaruh ke yang rumus seperti ini nih. Nah, kita highlight yang Taman Hutan Raya Insinyur Juanda. Di sini memiliki nilai asli 80, maka dari itu kita hitung berdasarkan derajat keanggotaannya. Yang pertama, derajat keanggotaan kurang. Kondisi yang paling cocok adalah ketika yang ketiga, ketika X lebih dari sama dengan 70, maka nilai dari derajat keanggotaan kurang adalah 0. Lalu derajat keanggotaan cukup, kondisi yang paling memungkinkan adalah kondisi ketiga, yang ini. Ketika X berada di antara 70 dan juga 85. Maka rumus yang digunakan adalah
85 kurangi X dibagi 15. 85 sebagai nilai batas dari lengkap dikurangi dengan X nilai asli dibagi dengan 15. 15 di sini adalah hasil dari pengurangan 85 dikurangi dengan 70. Nah, maka untuk derajat keanggotaan cukup, rumusnya ini 85 dikurangi X dibagi dengan 15, sehingga hasilnya adalah segini, 0,333. Lalu untuk derajat keanggotaan lengkap, kondisi yang paling cocok adalah yang kondisi kedua, di mana X berada di antara 70 dan juga 85. Maka rumus yang digunakan adalah X dikurangi dengan 70 dibagi dengan 15. 70 sebagai nilai batas cukup dibagi dengan 15. 85 dikurangi dengan 70. Rumusnya ini, maka hasilnya adalah 0,667. Nah, di sini penentuan seperti yang sudah dijelaskan tadi adalah nilai yang terbesar 0,333 dibandingkan dengan 0,666. Pasti lebih besar 0,66. Maka dari itu Taman Hutan Raya Insinyur Juanda masuk ke dalam kategori fasilitas yang lengkap. Nah, ini Taman Hutan masuk ke dalam fasilitas lengkap. Selanjutnya untuk variabel spot foto, di sini sudah terdapat datanya, lalu diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Dan ini adalah grafik fungsi keanggotaannya, sama seperti fasilitas untuk angka-angkanya, yaitu nilainya 50, 70, dan juga 85. 50, 70, 85. Hanya beda di penamaan saja. Di sini spot foto ada 3 kategori, yaitu kurang, cukup, dan juga keren. Untuk Taman Hutan Raya Insinyur Juanda sendiri memiliki nilai asli sebesar 81. Maka itu kita hitung menggunakan rumus fungsi keanggotaan. Yang pertama, derajat keanggotaan kurang. Kondisi yang paling cocok adalah yang ketiga, ketika X lebih dari sama dengan 70. Di sini karena nilai aslinya 81, maka apabila dari rumus ini nilai yang dihasilkan adalah 0. Lalu derajat keanggotaan yang cukup, yang kedua, kondisi yang paling memungkinkan adalah kondisi yang ketiga, ketika X berada di antara 70 dan juga 85. Maka menggunakan rumus yang ini, 85 dikurangi X dibagi dengan 15. 85 sebagai nilai batas dari keren dikurangi X dibagi dengan 15. Hasil kurang 85 dengan 70. Nah, yang ini rumusnya. Maka didapatkan nilai 0,2667. Lalu untuk derajat keanggotaan keren, kondisi yang paling memungkinkan adalah kondisi yang kedua, ketika X berada di antara 70 dan juga 85. Maka rumus yang digunakan adalah ini, X dikurangi nilai batas cukup yaitu 70 dibagi dengan 15. Hasil kurang 85 dikurang 70. Ini rumusnya, maka hasilnya adalah 0,7333. Lalu penentuan masuk ke kategori mana Taman Hutan Raya Insinyur Juanda ini? Yang terbesar kan yang di derajat keanggotaan keren dengan nilai 0,733. Maka dari itu Taman Hutan Raya Insinyur Juanda masuk ke dalam kategori keren. Nah, dan variabel terakhir yaitu parkiran. Di sini sudah terdapat datanya dan juga grafik fungsi keanggotaannya, sama untuk nilai-nilainya seperti spot foto dan fasilitas, hanya beda di penamaan yaitu sempit, sedang, dan juga luas. Di sini sudah diurutkan juga dari yang terkecil ke yang terbesar dan juga rumus fungsi keanggotaannya. Untuk Taman Hutan Raya Insinyur Juanda di sini memiliki nilai asli sebesar 78. Maka dari itu kita hitung derajat keanggotaannya satu persatu untuk
Yang pertama untuk derajat keanggotaan sempit. Di sini kondisi yang paling cocok adalah ketika X lebih dari sama dengan 70, karena di sini 78. Nah, karena itu hasilnya adalah 0 ketika X lebih besar atau sama dengan 70. Di sini 0. Lalu untuk derajat keanggotaan sedang, kondisi yang paling cocok adalah yang ketiga, ketika X berada di antara 70 dan juga 85. Maka digunakan rumus yang ini. 85 dikurangi X dibagi dengan 15. 85 sebagai nilai batas dari luas dikurangi X dibagi dengan 15, yaitu hasil pengurangan 85 dikurangi 70. Rumusnya ini, maka hasil yang didapat adalah 0,4667. Nah, lalu untuk derajat keanggotaan luas, kondisi yang paling memungkinkan adalah kondisi yang kedua, ketika X berada di antara 70 dan juga 85. Maka rumus yang digunakan adalah X kurang 70 dibagi 15. 70 di sini sebagai nilai batas dari sedang dibagi dengan 15. Hasil pengurangan 85 dikurangi 70. Ini, maka hasilnya adalah 0,5333. Lalu penentuan apakah parkiran dari Taman Hutan Raya Insinyur Juanda masuk ke kategori mana, sedang apa luas. Nah, apabila dilihat di sini yang paling besar adalah yang derajat keanggotaannya luas. Maka dari itu Taman Hutan Raya Insinyur Juanda masuk ke dalam kategori parkiran luas. Nah, setelah dari proses perhitungan atau posifikasi dan juga deposifikasi dari masing-masing variabel, 5 variabel, maka didapatlah hasil akhir sebagai berikut. Oh iya, sebagai catatan bahwa ketika ini kan di sini ada 3 derajat keanggotaan ya, pasti akan menghasilkan total nilainya itu adalah 1. Misalkan di sini kan 1, di 3 row ini. Dan juga ini apabila ditambah 0,25 ditambah 0,75, hasilnya adalah 1. Nah, lalu ini 0,4667 ditambah 0,5333, pasti total nilainya adalah 1. Jadi, apabila dalam row ini, dalam satu row, total nilainya melebihi 1, pasti itu ada kesalahan dalam rumus fungsi keanggotaan yang digunakan. Nah, lalu balik lagi, ini adalah hasil akhir dari sistem pendukung keputusan destinasi wisata di kawasan Bandung Raya. Di sini kita lihat Taman Hutan Raya Insinyur Juanda memiliki jarak dekat, harga murah, lalu fasilitas lengkap, spot foto keren, dan juga parkiran luas. Nah, lalu bagaimana sih cara sistem aplikasi Here We Go untuk memunculkan suatu rekomendasi berdasarkan 5 variabel ini? Lalu bagaimana penggabungannya istilahnya gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, yang ini. Perhitungan sesuai kriteria yang dipilih. Di sini kan tadi itu milihnya fasilitas lengkap, harga murah, jarak dekat, parkiran luas, spot foto keren, dan juga ada fire strength-nya. Nah, jadi untuk mengkombinasikan dan merekomendasikan gitu ya, berbagai variabel himpunan fuzzy itu menggunakan suatu operasi logika. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan fire strength dan juga operasi logika N. Jadi di sini kita akan menggunakan operasi N terlebih dahulu, dan yaitu setiap wisata dipilih variabelnya yaitu sesuai dengan kriteria yang dipilih. Jadi fasilitas lengkap, harga murah, jarak dekat, parkiran luas, dan juga spot foto keren. Karena ini dan, maka
dipilih semua ya. Di sini ada wisata Batu Kuda, fasilitas lengkap. Wisata Batu Kuda sebagai contoh fasilitas lengkapnya. Nah, ini fasilitas lengkap. Karena fasilitas lengkap yang dipilih, maka nilai yang dibawa adalah 0,6. Begitupun yang lainnya dan juga variabel yang lain-lainnya. Nah, untuk menentukan fire strength adalah dengan cara jadi dipilih dari 5 variabel ini. Masing-masing destinasi wisata kan mempunyai 5 variabel ini nih. Dipilih nilai yang terkecil dari 5 variabel ini. Di sini kan contoh wisata Batu Kuda ada 0,6, 1, 0,5384, lalu 0 dan juga 0,667. Lalu fire strength dan juga menggunakan operasi logika dan itu gimana sih? Yaitu dipilih yang paling kecil nilainya dari kelima ini, yaitu yang 0. Yang 0. Maka fire strength-nya dari wisata Batu Kuda adalah 0. Begitupun dengan Ciwalini. Di sini fire strength yang paling kecil, nilai yang paling kecil adalah 0. Dan juga wisata-wisata yang lainnya terkecuali yang Taman Hutan Raya Insinyur Juanda. Karena variabel yang dipilih, kategori yang dipilih adalah cocok dengan Taman Hutan Raya Insinyur Juanda, sehingga setiap variabel dari Taman Hutan Raya Insinyur Juanda ini memiliki nilai. Di sini ada 0,66, sama juga 0,66, lalu 1, 0,533, dan juga 0,733. Nah, jadi di sini itu kita pilih nih, nilai yang terkecilnya berapa yang akan dijadikan fire strength. Dari kelima ini, nilai yang paling kecil yang ini kan ya, 0,533. Sehingga fire strength-nya adalah 0,533. Nah, karena yang lainnya 0 dan juga Taman Hutan Raya Insinyur Juanda memiliki nilai fire strength, maka sistem merekomendasikan berdasarkan kategori yang dipilih, yaitu fasilitas lengkap, harga murah, jarak dekat, parkiran luas, spot foto keren adalah Taman Hutan Insinyur Raya Juanda. Begitu untuk perhitungannya. Sebagai contoh kita cari yang lainnya, fasilitas lengkap, harga mahal, jarak dekat, parkiran luas, spot foto keren. Nah, di sini ini terdapat banyak nilai fire strength-nya ya. Namun yang direkomendasikan oleh sistem hanya destinasi wisata yang memiliki nilai fire strength yang paling tinggi, yaitu Saung Angklung Ujo dan juga TSM. Dan ini sebagai perhitungannya. Nah, mungkin sekian penjelasan dari teknik pengambilan kesimpulan atau rekomendasi pemunculan destinasi wisata dalam sistem aplikasi Here We Go. Harapannya dengan adanya sistem aplikasi Here We Go ini akan memunculkan keinginan masyarakat khususnya dalam berwisata ketika dalam masa pandemi recovery, sehingga ekonomi bangsa pun akan terbantu dan juga pulih kembali. Terima kasih. Sekian dari kelompok 5, tim petualang. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pengerjaan proyek ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.